Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Kita lanjutkan lagi bacaan kita, pelajaran kita di dalam membahas kitab Syarh al-Aqidatil Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ma'a syarhihi di Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sekarang pertemuan yang kedua. Setelah kemarin kita membahas muqaddimah, kita langsung masuk aja ke kitab. Aqidah Wasithiyah, hafalnya matanya ada yang hafal? Ada yang hafal matanya? Sikat, hafalin ya. Waraqat udah dihafalin nih. Hafalin. Wasithiyah hafalin ya. Atau kitab tauhid itu hafalin. Qala musannif rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim qala syarih hafizahullah ibtada al musannif rahimahullahu taala kitabahu bil basmalah. Musannif Ibnu Taimiyah memulai kitabnya dengan basmalah iqtidaan bil kitabil aziz dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim haitsu ja'atil basmalah fi ibtida'i kulli surah, di mana setiap surat itu diawali dengan basmalah. Ma'ada suratil Bara'ah, ya, selain surat Bara'ah. Taubah. Waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yabda'u biha fi mukatabatihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa memulai tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau, rasail beliau dengan memulai dengan basmalah. Wa qawlu bismillah al-ba lil isti'anah, sebagaimana yang udah ma'ruf ya, ba di sini isti'anah. Jadi asta'inu bismillah, ay asta'inu bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala an aktubah atau aktub. Paham ya? Jadi sebagaimana yang kita ketahui juga bismillah ini dia adalah muta'alliq, muta'alliqnya mahdhuf. Muta'alliqnya ditakdirkan di depan. Muta'alliqnya dikedepankan dalam rangka apa? Memberikan faedah al-hasr wal qasr. Ya, pembatasan, supaya seakan-akan maknanya tidaklah kita meminta pertolongan kecuali hanya dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kita hanya meminta pertolongan dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, akul di dalam memakan. Ya. Misalkan kalau makan, kalau umpamanya salat atau umpamanya belajar, bismillah adrus. Ya. Yang mana takdirnya ini ala hasabil maqam, sesuai bagaimana kedudukan yang kita ingin perbuat. Gitu ya. Kita pengen nulis bismillah. Nah, sebenarnya itu ada ditakdirkan bismillahi aktub. Paham ya? Bismillah asyrab. Bismillah kada wa kada ila akhirih. Jadi ala kullin bismillah ini adalah muta'alliq. Muta'alliqnya dikedepankan, muta'alliqnya diakhirkan, muta'alliqnya dikedepankan. Muta'alliqnya jar majrur biasanya. Paham ya? Harusnya kan muta'alliq di akhir. Ya, qama Zaidun fil masjid. Bukan fil masjid qama Zaidun. Nah, tapi dikedepankan seperti yang Anda katakan tadi li ifadatil hasri. Naam. Al-ba lil isti'anah wal ismu fil lughah ma dalla ala musamma. Lafaz yang menunjukkan atas suatu yang diberi nama. Itu secara bahasa. Wa inda nahwiyin, adapun menurut ulama nahwu, madal ala ma'nan fi nafsi wa lam yaqtarin bi zamanin, yaitu adalah lafaz yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya sendiri dan dia tidak terikat dengan waktu. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin. Jar majrur dia muta'alliq dengan suatu yang dihapus. Yang bagi an qaddara mutaakhiran, yang seyogianya ditakdirkan dia diakhirkan. Seperti kita katakan tadi, di sini Syekh ingin apa? Ingin menulis. Berarti bismillahi aktub.
Muta'alaqnya aktub. Dia diakhirkan. Supaya apa? Li yufidal hasra, memberi faedah pembatasan. Dan isim mufrad mudhaf yufidul umum, memberikan faedah umum. Berarti isim di sini asma. Nah, Allahu alamun ala dzatil muqaddasah. Allah ini adalah nama untuk zat yang suci, yang disucikan. Wa ma'nahu, maknanya adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah. Zat yang memiliki hak uluhiyah wal ubudiyah, maksudnya yang memiliki hak wewenang sesembahan. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ala khalqihi ajma'in, atas seluruh makhluknya. Mushtaqun min alaha ya'lahu uluhatun. Yang mana Allah ini sebenarnya adalah kata yang mustaq, diambil dari fi'il alaha ya'lahu uluhatun. Ini bagi yang berpendapat kalau ya masdar itu adalah, atau kata asal itu adalah fi'il madhi. Naam. Bima'na abada ya'budu ibadatan. Ya. Alaha ya'lahu maknanya abada ya'budu ibadah. Ilah, fallahu ilahun, Allah ada azza wa jalla adalah ilah, bima'na ma'luhun ay ma'budun. Ya. Karena ilah maknanya adalah ma'luh, berarti nanti diterjemahkan adalah ma'bud. Kenapa ilah dinamai ma'luh atau diberikan makna ma'luh? Karena ilah biwazni fi'al, wazannya fi'al. Ilah wazannya apa? Fi'al. Fi'al ta'ti fil lughah bimakna maf'ul. Terkadang fi'al datang dalam bahasa maknanya maf'ul, isim maf'ul. Seperti kitab, maknanya yang ditulis, ay maktub. Firash, ya. Apa firash? Yang dihamparkan. Kasur dihamparkan enggak? Ya. Namanya mafrush, dihamparkan. Nah, ilah maknanya ma'luh. Ma'luh maknanya ma'bud. Ini namanya memahami bahasa Arab dengan bahasa Arab. Ya gampangnya ma'luh berarti yang diibadahi. Berarti Allah adalah zat yang berhak diibadahi. Gitu. Barakallahu fiik. Makanya ya termasuk perkara yang sangat keliru ketika seorang menerjemahkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Karena ilah bukan makna khalik. Ilah maknanya bukan khalik. Dia keliru dari beberapa sisi. Sisi pertama dia takdirkan sebagai wazan isim fa'il. Ya. Sisi kedua dia takdirkan ilah. Maksudnya di sini tauhid rububiyah bukan uluhiyah. Enggak ada kayak gitu. Enggak mungkin orang-orang Arab marah ketika dikatakan qulu la ilaha illallah ketika yang dimaksud diikrarkan itu adalah rububiyah. Ya. Enggak mungkin. Banyak dari banyak sisi mereka keliru. Dan juga keliru yang mengatakan la hakimiyata illallah. Enggak ada yang maha menghukumi kecuali Allah. Ini tauhidnya orang-orang Khawarij. Yang mereka berlebihan di dalam perkara al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, mereka tidak merinci. Sehingga ya memutlakan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah merinci. Barakallahu fikum. Ar-Rahmanir Rahim ismani karimani min asma'ihil husna dallani ala ittisafihi ta'ala birahmah ala ma yaliqu bijalalihi. Dia adalah dua isim yang mulia dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya, ismani dua nama maksudnya. Dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang husna, yang maha baik. Dan barakallahu fikum, kita katakan asma Allah kulluha husna. Nama Allah semuanya apa? Husna. Artinya balighatu kamalul husni. Yang sangat betul-betul apa? Mencapai derajat kesempurnaan yang hakiki. Yang maha penyayang, yang maha mengetahui, yang maha menghakimi, yang maha. Ya, intinya betul-betul dia demikian sebagaimana kemarin kita jelaskan dalam muqaddimah Lum'atul I'tiqad dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, kenapa nama Allah Azza wa Jalla kulluhu husna atau kulluha husna?
Ahsan. Ya, lima tadammana sifatil kamal. Karena di dalam nama Allah itu ada sifat. Ada sifat Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Dan juga maknanya memang sempurna. Maknanya memang apa? Sempurna, enggak ada kecacatan dari manapun itu. Jadi kenapa dikatakan sempurna? Karena nama Allah alam dan sifat. Ya, asma Allah a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah alam. Alam itu sesuatu yang ya menandakan adanya penamaan yang diberi nama. Seperti kita lebih khusus daripada isim. Paham ya? Lebih umum daripada isim. Afwan. Alam. Awsaf dan sifat. Jadi ketika ada nama Allah Azza wa Jalla Al-Alim yang maha mengetahui, maka dari sini kita bisa menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah sifat ilmu. Sifat dia adalah diambil dari makna masdar. Paham ya? Sifat diambil dari makna masdar. Al-Alim lahu ilmun. Al-Khabir lahu khibrah. Al-Qadir lahu qudrah. Ya? Al-Aziz lahu al-izzah. Semua masdar. Masdar ini adalah makna dan makna adalah sifat. Sifat adalah ma yaqumu bidzat. Ya, yang memang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla tapi tidak menetapkan sifatnya, karena sifat itu hanya ada pada makhluk. Kapan ditetapkan sifat bagi Allah, maka kita telah mengatakan qasyabahtallah bil makhluqat. Sesungguhnya kamu telah menyerupai Allah Azza wa Jalla dengan makhlukat, dengan makhluk-makhluknya. Ketika kita katakan kata Mu'tazilah, Allah Azza wa Jalla Al-Alim laisa lahu ilmun. Allah Maha mengetahui tapi Allah enggak punya pengetahuan. Al-Khabir laisa lahu khibrah. Al-Aziz laisa lahu izzah. Aghrab ma yakun. Ini sangat gharib sekali. Nah, dan berbeda dengan orang-orang Jahmiyah, lebih parah lagi. Mereka tidak mau menetapkan nama dan tidak mau menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang dalam Al-Qur'an itu hanya sekedar nisbi, idhafi nisbi. Penyandaran yang sifatnya nisbi, bukan hakiki. Wal a'yadu billah. Naam. Dan Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nanti insyaallah kita akan kaji di dalam kitab Al-Qawaidul Musla, ya, tentang kaidah fi sifatillahi ta'ala wa asma'il husna. Nah, karena kita udah terlanjur belinya Aqidah Wasithiyah, jadi Wasithiyah dulu aja nggak apa-apa. Baru nanti setelahnya Qaidul Musla. Sebentar aja Qaidul Musla, tipis. Ya. Harusnya Qaidul Musla dulu biar enak, tapi ya kedaran enggak apa-apa. Qala Ar-Rahmanir Rahim ismani karimani min asma'il husna dalan al-ittisafihi, yang menunjukkan, dua nama ini menunjukkan atas disifatinya Allah Azza wa Jalla dengan rahmat. Allah punya sifat rahmat, alama yaliqi bi jalalihi, sesuai dengan kelayakan bagi keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya apa? Setiap kita tetapkan sifat harus kita sebutkan alama yaliqi bi jalalihi. Ya, dalam rangka menghalangi, mencegah, menepis daripada prasangka-prasangka sebagian orang yang dia tidak bertanggung jawab. Ya, ketika kita katakan rahmat, manusia juga punya rahmat, berarti sama? Enggak. Rahmatnya Allah sesuai bagaimana keagungannya Allah. Allah punya sifat tangan, alama yaliqu bi jalalihi, sesuai bagaimana yang layak bagi keagungan Allah Azza wa Jalla. Jelas tidak seperti tangan kita. Paham ya? Ini harus kita pahami. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah kaedahnya seperti yang kita udah bahas, harus antum betul-betul untuk ingat terus, ya, isbatun bila apa? Tasbih, tanzihun bila. Gampang loh kalau antum tahu bahasa Indonesianya. Ahsan. Ulangin dulu ya, apa lagi? Apa ulangin coba kaidahnya.
Pakai bahasa Arab dong. Loh bila lah Den jangan lihat dong. Tuh, artinya nah menetapkan tanpa harus menyerupai. Artinya apa? Sebagian orang menetapkan tapi menyerupai ya Allah dengan makhluknya. Ya, dan kita menetapkan kita nggak menyerupai. Nah, ketika ini juga bantahan buat orang yang namanya sebagian mereka berpikir apa? Lawazim daripada isbatul asma wa sifat tasbih lil makhluqat. Di antara kelaziman menetapkan asma wa sifat ya berarti menyerupai Allah dengan makhluk-makhluk. Enggak. Kita isbat bila tanzih, bila ta'ti, bila tasbih. Tanzih dan kita mensucikan Allah Azza wa Jalla dari yang tidak layak, tapi juga jangan sampai menta'til, menafikan sifat Allah yang udah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Nah, paham ya? Farrahman dzur rahmatil 'ammah li jami'il makhluqat. Rahman ini adalah nama Allah yang maknanya ada sifat rahmat yang umum. Ya, memiliki sifat rahmat yang umum mencangkup seluruh makhluknya. Wa rahim dzur rahmatil khassa bil mu'minin. Adapun rahim, naam, ini adalah di dalamnya terdapat sifat rahmat tapi hanya khusus bagi orang yang beriman. Di sini ada khilaf para ulama, ikhwan. Ada dua pendapat. Yang paling ahsan maqalah Ibnu Qayyim yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan udah kita bahas kemarin di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, ya. Jadi gini. Kita sepakati dulu Rahman dan Rahim ini adalah nama Allah yang dia memiliki sifat yang sama, yaitu sifat rahmat. Paham ya? Dapat kita ambil dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sifat. Apa sifatnya? Rahmat. Masdarnya rahmat. Rahmatun. Paham ya? Apakah rahmatnya sama atau beda? Ulama khilaf. Pendapat pertama ini yang dibawakan Syekh Al-Fauzan. Ya, hafizahullah taala. Kalau rahmat dari kata Rahman umum mencakup seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Mau yang kafir, mukmin dapat rahmatnya Allah. Ya, artinya dia dapat dunia, dapat apa. Adapun Rahim ini hanya khusus bagi orang yang beriman. Rahmat dari kata Ar-Rahim, dari nama Ar-Rahim, itu rahmat yang khusus bagi orang beriman, di mana Allah berikan Islam, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik dan yang semisalnya. Adapun pendapat yang kedua, inilah yang dikatakan ahsan maqil fi hadza ta'rif, Rahman dan Rahim itu, kalau Rahman adalah sifat dzatiyah, Rahim adalah sifat apa? Fi'liyah. Paham? Rahman di dalamnya terdapat sifat Allah Azza wa Jalla rahmat tapi dzatiyah. Ya, rahmat dzatiyah yang selalu ada pada dirinya Allah Azza wa Jalla. Lam yazal wa la yazal muttasifan biha, yang Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut. Sifat rahmat qidam, azali. Ya, lam yusbaq bi adamin wa la yulhaqu bihi zawal. Tidak pernah didahului dengan apapun itu, Allah yang Maha Pertama dan enggak akan ada yang namanya akhirnya. Paham ya? Rahmat Allah Azza wa Jalla dan selalu melekat pada dirinya Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan dia sifat lazim, bukan muta'addi. Tidak ada asarnya kepada makhluk. Adapun kalau rahmat dari kata rahim, itu adalah sifat fi'liyah. Sifat apa? Rahmat fi'liyah. Makanya Allah berfirman, yarhamun man yasha'u min ibadi. Allah merahmati ya yang Allah kehendaki dari hambanya. Menggunakan kata yarhamu, bukan pakai rahman, tapi yarhamu pakai rahim. Ya. Yarhamu may yasha'u min ibadi, menggunakan kata rahim di situ. Menunjukkan bahwasanya rahim dia adalah sifat rahmat tapi rahmat fi'liyah
yang inilah yang akan memberikan dampak bagi kaum muslimin dan kaum kafirin di dunia. Paham ya? Dan dia berarti rahmatnya muta'addi. Rahmat pada sifat, pada nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahim adalah rahmat yang muta'addi. Muta'addi itu menyebar, bukan cuma ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya menyebar, Allah merahmati dan semisalnya, ya. Paham ya? Nah. Dan sifat fi'liyah adalah sifat yang kita katakan apa? Ala tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Ya insya'a fa'al wa insya'a lam yaf'al. Kalau Allah berkehendak Allah lakukan, kalau enggak ya enggak. Paham ya? Berarti ini adalah sifat fi'liyah, barakallahu fikum. Paham ya? Rahman Rahim itu dua makna, dan makna yang pas, yang paling ahsan kata para ulama adalah yang kedua tadi. Itu yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kama qala ta'ala, seperti firman Allah taala, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Nah, dialah Allah Azza wa Jalla yusalli 'alaikum, ya, yang salat kepada kalian, artinya salat kepada kita bagaimana? Nah, salat dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah maghfirah. Nah, wa malaikatuhu, doa. Tujuannya liyukhrijakum minadh dhulumat ilan nur, supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dhulumatis syirki, ya, dhulumatil ilhad, dhulumatis syukuk, dhulumat kulli syai', ya, min asyurur, dari perkara-perkara buruk, ilan nur, al-ilmu, al-iman, al-amal salih. Nah, wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha penyayang kepada orang yang beriman. Qala syarih rahimahullah au hafizahullah. Ana langsung baca syarahnya aja ya. Ana langsung baca syarahnya aja dulu. Iftataha hadhihi risalah al-jalilata bi hadhihi al-khutbatil mustamila ala hamdillah wa syahadatain wa salatu wa salam ala rasulih. Di sini beliau Ibnu Taimiyah memulai risalah ini yang sangat mulia ini, yang sangat agung ini, dengan khutbah yang mencangkup pujian kepada Allah dan dua persaksian, kalimat syahadatain, salat dan salam kepada Rasulnya. Ta'asiyan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi wa khutabihi, dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya dan khutbah-khutbahnya. Wa amalan bi qouli sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u bihi fihi bihamdillah fa huwa akhta'. Wa rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Wa yurwa bi bismillahirrahmanirrahim. Beramal dengan hadis Nabi SAW, setiap perkara yang zubalin, memiliki perhatian, diperhatikan oleh syariat, yang diperhatikan oleh apa? Syariat yang memiliki perkara yang sangat besar, la yubda'u bihi aw fihi bihamdillah, dan perkara tersebut tidak dimulai dengan hamdillah, maka perkara tersebut akhta'. Riwayat Abu Daud dan selain Abu Daud. Adapun riwayat yang lain, bismillahirrahmanirrahim, itu diriwayatkan juga, ya. Berarti la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai padanya dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa akhta', maka dia juga adalah, ya, perkara yang akhta'. Akan tetapi ini hadis semua menjadi perbincangan para ulama. Bahkan dikatakan kalau yang diriwayatkan dengan bismillah dhaifun jiddan, ya, dhaifun jiddan. Barakallahu. Artinya apa? Artinya makna akhta'-nya, akhta' atau abtarun semisalnya. Adapun mengikuti Nabi SAW, mengikuti Al-Quran, memulai suatu perkara dengan bismillah, itu sunnah. Tapi kalau tidak memulai dengan bismillah, tidak memulai dengan alhamdulillah, apakah akhta' atau tidak? Itulah yang menjadi perselisihan. Paham ya?
Terus dipahami. Wa ma'na aqta ma'dumul barakah. Makna aqta adalah tidak diberkahi. Wa yujma'u baina riwayataini bi anna al-ibtida bi bismillah haqiqiyyun wa bilhamdillah nisbiyyun idhafiyun. Dapat kita gabungkan ya riwayat antara dua riwayat ini bahwasanya memulai dengan bismillah adalah perkara yang hakiki. Perkara hakiki maksudnya apa? Paling awal. Ya, memulai paling awal. Adapun alhamdulillah ini adalah nisbi. Nisbi bagaimana? Ya kalau ditinjau dari isi daripada isi kitab atau isi khutbah itu alhamdulillah paling awal memang. Ya dilihatnya paling awal. Tapi ini adalah perkara yang nisbi. Bukan yang hakiki di mana sebelumnya sebenarnya udah ada bismillah. Ya, di mana sebelumnya sudah ada dimulai dengan bismillah. Tapi kalau kita lihat isi ya di awal itu alhamdulillah gitu kan. Bismillah terpisah sendiri. Paham? Itu namanya idhafah nisbi. Nisbiyun idhafiyun. Nah. Bukan yang hakiki. Berarti dinisbatkan kepada isi, maka dia adalah perkara permulaan gitu kan dari awal. Tapi kalau secara hakiki ya bismillah yang awal. Paham Ruli? Paham dulu. Wa qaulu alhamdulillah al alif wal lam lil istighraq. Alif lam ini istighraqiyah. Apa istighraqiyah? Di situ ada yufidu syumul wal umum. Memberikan faedah umum, syumul, mencangkup dan umum. Nah. Insyaallah wadih banget ini ya kalau belajar nahwu. Ai jami'ul mahamid illah. Dan dhabit daripada al itu adalah al istighraqiyah bagaimana Hanif? Ayo bisa digantikan kul jadinya kullul al mahamid ay jam'ul aw jami'ul mahamid, seluruh pujian-pujian itu lillahi, hanya milik Allah azza wa jalla, mulkan wastihqaqan. Ya, secara mulkan, ya, apa mulkan? Penguasaan. Ya. Jadi Allah yang maha menguasai semua. Dan yang dari sisi apa? Keberhakan. Allah sangat berhak. Ya, zat yang maha apa? Berhak untuk mendapatkan pujian. Adapun yang lainnya ya dari makhluk yang dipuji itu sebenarnya hakikatnya tidak memiliki pujian tersebut. Tidak memiliki apa? Allah lah yang maha memiliki pujian hakiki. Kita menisbi. Nah, dan Allah lah yang sangat berhak untuk dipuji. Maksudnya sangat berhak bagaimana? Ya, sebagaimana kita tahu Allah azza wa jalla memiliki nama Al-Hamid. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji. Maksudnya maha terpuji bagaimana? Yang paling berhak, yang sangat berhak untuk dipuji, dan ketika enggak ada yang memuji, Allah tetap terpuji. Ya, Allah tetap terpuji. Walhamdulullahatan al-sana bisifatil jalilah wal af'al al-hasanah. Alhamd secara bahasa itu adalah sanjungan kepada Allah atau sanjungan secara umum dengan sifat yang jamilah, sifat-sifat yang bagus, yang indah. Wal af'alil hasanah, dan dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Antum memuji orang, na'am, antum tahmadu orang, ya memuji orang, barakallahu fikum, dengan sebab perbuatan dia baik kepada kita, sebab sifat dia itu namanya hamd. Namanya apa? Tapi sebagian ulama menambahkan ya dengan dhabit ta'ziman wa mahabbatan, dalam rangka mengagungkan yang dipuji dan cinta terhadap yang dipuji, itu namanya hamd. Adapun kalau ya cuma sekadar memuji dengan sifat-sifat yang ada dan perbuatan dia, itu namanya madah. Namanya apa? Madah. Ini agak sedikit panjang. Nah, ana lupa bawa kitabnya. Sebenarnya ada pembahasan tersendiri terhadap ini. Al-farq bainal hamd wal madah. Kesimpulannya, hamd itu adalah memuji Allah azza wa, atau memuji, ya, menyanjung suatu yang kita ingin sanjung dengan sebab sifat ikhtiyariyah. Sebab apa? Sifat apa? Ikhtiyariyah. Apa ikhtiyariyah? Sifat
yang pilihan dia untuk melakukan sifat tersebut. Ya, perbuatan ikhtiariyah yang dia memang memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Bukan dari sononya punya sifat kayak gitu. Bukan dari sononya punya sifat kayak gitu. Paham? Memang sifatnya ini adalah sifat yang ikhtiariyah. Mahabbatan wa ta'ziman. Kemudian dalam rangka mencintai, pujian tersebut didasari cinta dan didasari apa? Pengagungan. Mafhum? Adapun kalau sekedar kita memuji kepada orang atau kepada siapapun dengan sifat yang biasa, paham ya? Tanpa ada ta'ziman dan mahabbah juga, itu namanya madah. Namanya apa? Madah. Makanya hamad apa? Nyalah. Hamad itu adalah lafaz yang sangat cocok digunakan untuk haknya Allah Azza wa Jalla. Makanya alhamdulillah bukan al-madhu lillah, tapi alhamdu, bukan al-madhu. Karena kalau madah itu lebih umum, kalau hamad lebih khusus maknanya. Ya, makanya seluruh pujian itu hak milik Allah Azza wa Jalla. Ini sedikit muqaddimah aja, adapun nanti yang enggak banyak ta'liq ya insyaallah. Wa urfan, secara urf, fi'lun yunbi'u ala ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman wa huwa dhiddu dzam. Secara urf itu adalah perbuatan yunbi'u yang menunjukkan an ta'zimil mun'im, ya, tentang atau atas ta'zimil mun'im, pengagungan kita terhadap yang memberi nikmat. Bisa babi kaunihi mun'iman, dengan sebab statusnya dia adalah memang mun'iman, yang memberikan nikmat. Contoh misalkan ada yang memberikan nikmat dan semisalnya, maka kita ya puji. Kita apa? Puji. Secara uruf kayak gitu. Ya, ada orang memberikan nikmat kepada kita, kita apa? Puji. Dan pujian kita itu memberikan penunjukan bahwasanya kita mengagungkan dia gara-gara apa? Dia memberikan nikmat. Dan ini juga berhak mananya untuk kita berikan kepada Allah, karena Allah memberikan kita nikmat, maka Allah Azza wa Jalla berhak kita puji. Dan perbuatan kita di dalam memuji Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan bahwasanya kita sedang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, disebabkan memang Allah Azza wa Jalla adalah zat yang Maha memberi nikmat. Wa huwa dhiddu dzam, dan ini lawan dari kata zam, hina. Sana lawan dari zam. Pujian lawan dari kata zam, hinaan. Tenang, ini masih muqaddimah ikhwan ya. Jadi enggak paham sebagian tanya, bagus ya. Kalau nanya bagus kalau enggak paham. Tapi kalau nanti ketika masuk inti kok enggak paham, itu jangan, bahaya. Harus paham ya, karena akidah insyaallah sebenarnya mudah. Yang sulit itu belajar ilmu alat, usul fikih, ya, mustalah hadis. Adapun ilmu-ilmu goyah kayak gini itu lebih mudah dipahami biasanya. Tauhid ya enggak? Walaupun banyak yang gagal paham. Dari ustaz-ustaz katanya salafi tidak bisa membedakan hukum tagut dan hukum yang tidak tagut. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Qala Allah taqaddamal kalam ala lafdzil jalalah, udah kita bahas lillahi, kita bahas tadi makna atau pembahasan tentang makna lafdzul jalalah. Alladzi arsala rasulahu, ay Allah Subhanahu wa taala yuhmadu, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang dipuji, ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya, allati la tuhsa, yang tidak dapat untuk dibatasi, dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kenapa kok ya dikatakan kalau kita hitung nikmat Allah enggak akan bisa kita hitung, padahal di sini kan nikmat kan lafadznya mufrad. Ya Rifai, di mana tuh? Kan mufrad mah gampang, ni'mata. Dul. Dul. Hanif.
Ni'matullahi la tuhsuha. La. Apa tadi? Ahsan. Nakirah ya al-mu'arraf bil mudhaf yufidul umum. Ahsan. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan enggak bisa dihitung. Dan ini diantara apa? Sebab keberhakan Allah Azza wa Jalla untuk dipuji. Wa min ajli hadhihi ni'am, di situ ada alif lam ya. Wa min ajalli, salah baca. Wa min ajalli hadhihi ni'am an arsala ay ba'atha rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa min ajalli hadhihi ni'am, di antara nikmat Allah yang paling agung, yang paling mulia, yaitu dengan Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita syukuri dan harus kita memuji Allah Azza wa Jalla. Karena kalau nggak ada Rasul gimana? Ya, ahlul fatrah, kaum musyrikin. Sepakat ulama, ahlul fatrah musyrik. Enggak kita kasih udur, ahlul fatrah. Belum ada Rasul, ya zamanul fatrah gitu, kosong dari wahyu, kita katakan musyrik. Sepakat ulama. Tapi dia dikasih udur ketika di akhirat nanti. Ya, Allah uji. Allah datangkan ujian. Kalau dia lolos maka dia masuk surga, kalau enggak ya masuk neraka. Naam. Wa rasul lughatan man bu'itsa bi risalah. Rasul secara bahasa adalah yang diutus dengan adanya risalah. Syar'an huwa insanun dzakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa umiru bi tablighihi. Secara syariat dia adalah manusia dan lelaki, harus laki. Uhiya ilaihi bi syar'in, yang diberikan wahyu kepadanya berupa syariat dan diperintahkan untuk didakwahkan. Nah, ala kullin, banyak para ulama berselisih di dalam makna rasul dan perbedaannya baina rasul wa nabi. Laisal bahts fi hadza. Baik. Bil huda ay ilmun nafi', ya Allah utus rasul bil huda, dengan ilmu yang bermanfaat. Wa huwa kullu ma ja'a bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bihi maknanya hamala. Ya. Setiap perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang bermanfaat. Selain dibawa Nabi maka enggak manfaat. Minal ikhbaratis shadiqah, dari kabar-kabar yang jujur, wal awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan, wasairi syara'i nafi', serta seluruh syariat-syariat Allah Azza wa Jalla yang bermanfaat. Wal huda naw'an, huda terbagi menjadi dua. Hudan bimakna dalalah wal bayan. Huda ada yang maknanya dalalah wal bayan, inilah ilmu nafi'. Paham ya? Ini adalah ilmu nafi'. Yang tadi maksudnya arsala rasulullah bil huda, maksudnya bidalalah wal bayan. Di antara dalil adalah firman Allah Ta'ala, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Samud, kami telah memberikan mereka hidayah. Maksudnya telah apa? Menjelaskan. Telah menjelaskan, telah menunjukkan irsyad, ya. Fastahabbul ama 'alal huda, tapi mereka lebih cinta buta daripada petunjuk, lebih cinta bodoh ya di atas ketidaktahuan daripada ilmu yang ada. Huda ini maksudnya ilmu. Paham ya? Sebagaimana dalam surat yang lain, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan kamu Muhammad bisa memberikan kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah di sini hidayah ad-dalalah wal bayan wal irsyad, yang dengannya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat. Wa kama fi qaul wa hadza yaqumu bihi rasul, dan inilah na'am yang bisa ditegakkan oleh Rasul, dan kita juga bisa menegakkannya. Kita bisa menegakkannya dengan dakwah.
Kama fi qouli ta'ala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Asy-Syura ayat 52. Tsani jenis yang kedua bimakna taufiq wal ilham. Huda maknanya adalah taufik wal ilham, dan ini bukan al-ilmu nafi'. Ini adalah hidayah. Ini adalah kesadaran seorang untuk mau mengamalkan ilmu. Setelah mendapatkan adalah wal bayan, dia bisa nggak mengamalkannya? Mampu nggak mengamalkan? Nah, mengamalkannya menggunakan hidayah taufik namanya. Hidayah taufik wa hadza huwal manfi anir rasul, dan ini dinafikan dari rasul dan dari seluruh makhluk dinafikan. Tidak bisa kita memberikan taufik. Artinya apa? Nggak bisa kita memberikan hidayah kepada orang dari makna hidayah taufik wa al-ilham. Apapun yang kita jelaskan, ya kalau memang orang yang nggak bisa menerima, nggak mau mengamalkan, ya udah. Wa ma alaina ilal balaghul mubin. Ya tidaklah diwajibkan oleh Allah kepada kita melainkan hanya menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Adapun mengamalkan, ya udah urusan mereka sama Allah nanti. Itu Allah yang memberi taufik. Nah, wala yaqdiru alaihi illa Allah taala, dan tidak ada yang sanggup atasnya kecuali hanya Allah azza wa jalla. Kama fi qoulihi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah azza wa jalla lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah azza wa jalla kehendaki. Ini namanya hidayah taufik. Ya kalau kita lihat Al-Quran, ya zahirnya bertentangan. Yang pertama menetapkan hidayah, yang kedua menafikan hidayah. Pertama menetapkan apa? Hidayah, yang kedua menafikan hidayah. Ini mutasyabih indal awam. Indaman lam yata'alam hadza al-ilm. Ya bagi orang yang tidak belajar ilmu ini. Tapi menurut kita adalah muhkam. Ya sebagaimana sudah kita bahas bahwasanya di Al-Quran ada mutasyabih tapi tasyabuh nisbi. Mutasyabih yang nisbi, enggak ada mutasyabih yang hakiki yang enggak bisa dipahami. Semua bisa dipahami. Adapun mutasyabih nisbi maknanya adalah yang samar bagi orang lain dan yang lainnya memahaminya. Itu diantaranya rasikhuna fil ilmi. Ntar kita akan bahas lagi insyaallah. Silakan murajaah ininya. Barakallahu fikum. Jelas hidayah di sini ya, huda ya. Berarti maksudnya Allah azza wa jalla mengutus Rasul dengan huda. Huda yang jenis pertama apa kedua? Yang pertama. Ya. Antum harus jawab ya. Jangan diem aja ketika ditanya. Supaya apa? Antum dengar omongan antum sendiri, suara antum jadi dengar ke kuping, jadi lebih bisa melekat gitu ya. Walaupun enggak tahu besok ditanya tahu apa enggak. Nah. Wa dinil haq wal amalu salih. Ya Allah azza wa jalla mengutus Rasul selain dengan ilmu bermanfaat dan juga dengan dinil haq, maksudnya amal saleh. Karena din ini wa din yutlaqu wa yuradu bihi la jaza. Karena din ya itu barakallahu fikum maknanya banyak. Din maknanya apa? Banyak. Di antaranya adalah amal saleh. Qala wa dinil haq huwal amalu salih. Dinil haq adalah amal saleh. Wa din yutlaqu wa yuradu bihil jaza. Din ya digunakan kata din wa yuradu bihil jaza, terkadang juga na'am yang dimaksud dengan din di sini adalah jaza, balasan. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Malik yaumiddin, raja hari pembalasan. Malik yaum al-jaza. Selain Al-Quran kita katakan Malik yaumil jaza, ya, raja yang memiliki, yang merajai hari pembalasan. Paham ya? Itu makna din diantaranya. Wa yutlaqu wa yuradu bihil khudu' wal inqiyad. Terkadang juga ketika kita gunakan din, tapi yang dimaksud dengannya khudu' wal inqiyad. Apa khudu' dan inqiyad? Tunduk dan patuh. Ya. Barakallahu fikum. Di sini ada ta'liq. Dan kalimat din ini memiliki makna-makna yang lainnya dalam bahasa Arab. Ada maknanya adah, ada to'ah, ada al-hukum, ada qahar. Banyak. Ya. Dan di matan ini maksudnya dinil haq adalah apa? Amal saleh. Wa idhafatu din ila haq min idhafatil mawsuf ila sifatihi.
Dan penyandaran din, kata din kepada al-haq, dinil haq, mudhaf ilaih, ini merupakan penyandaran mausuf kepada sifatnya. Aslinya adalah ad-dinu al-haq. Ya. Ad-din al-haq. Jadi dinul haq menyandarkan mudhaf sifat mausuf kepada sifatnya. Al-haq adalah sifatnya. Hakiki adalah ad-dinul haq, agama yang benar. Dengan agama yang benar, dengan ilmu dan amalan. Naam. Wal haqqu masdaru haqqa yahiqqu. Haq itu adalah masdar dari kata haqqa yahiqqu, haqqan. Bima'na thabata wa wajaba. Maknanya thabata, tetap, wa wajaba, dan wujub. Wa dhidduhul batil, dan lawannya adalah batil. Naam. Ada pertanyaan? Nah. Sahih. Naam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Selesai. Tujuannya apa? Allah mengutus Rasul bil huda wa dinil haq. Di sini ada ta'lil. Liyudhhirahu ala dini kulli. Liyu'liyahu. Untuk meninggikan. Ini kembali ke mana? Ulama khilaf. Kembali ke Rasul atau kembali ke agama? Nah, kita bahas di sini. Tujuan Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul untuk meninggikan agama, kita katakan gitu ya. Untuk meninggikan apa? Agama. Karena Syekh Fauzan di sini berpendapat kayak gitu. Kembali ke apa? Din. Ada nggak, Rul? Masa nggak ada? Sini coba. Ini apa dulu? Ini apa? Yang mana? Ya kan lagi jelasin itu mah. Anak itu lagi jelasin. Yang nggak ada di kitab orang lagi kita jelasin. Belum ngopi ya dulu. Liyu'liyahu, kembali ke din menurut para ulama sebagiannya. Itu dijelaskan dalam panjang lebar dalam Aqidah Wasithiyah Syekh Utsaimin ya. Ini mah di sini langsung disebutkan kembali ke din. Liyu'liyahu ala jami'il adyan bil hujjah. Tujuannya Allah mengutus Rasul untuk meninggikan agama tersebut atas seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini. Bil hujjah, dengan hujjah, wal bayan, dengan penjelasan. Wal jihad, dengan berjihad, hatta yadhhara ala mukhalifihi min ahlil ardi, ya, sehingga agama Islam menjadi agama yang idhar, tampak. Dhahara maknanya ulu, tinggi. Ya, di atas seluruh ya orang-orang yang menyelisihi agama Islam min ahlil ardi, dari penduduk muka bumi ini. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, min arabin wa ajamin, baik orang Arab atau orang ajam, ya, supaya mereka paham bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling tinggi, yang paling tampak. Ini kita kasih paham buat orang Arab dan orang ajam, milliyin wa musyrikin, baik milliyin atau musyrikin. Apa milliyin? Orang yang punya agama dan orang-orang musyrikin. Nah, barakallahu fikum. Milih dari kata millah. Artinya baik yang punya agama atau enggak punya agama, agama Islam tetap di paling atas, di bawah mereka semua. Makanya antum ketika beramal dengan Islam, jangan gengsi. Agama Islam itu supaya tinggi dengan itu. Ya, kita tampakkan syiar Islam, syiar agama Islam ini. Jangan antum karena nggak relevan kata sebagian orang, jadi gengsi dengan Islam. Ini adanya Islam ini adalah nikmat yang sangat besar, ya. Agama yang sangat besar, sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau mau cari ridho makhluk nggak akan sampai, ya, nggak akan dapat kita Islam ini. Ya antum cingkrang, jangan malu. Berjenggot, jangan dipotong. Antum nanti kalau punya jenggot, ya.
Dufan, paham Bun? Kemudian antum punya istri bercadar, jangan malu. Dan semisalnya, ya. Wa qad waqa'a dzalik, dan hal tersebut telah terjadi. Alhamdulillah. Fainal muslimina jahadu fillah haqqa jihadi. Sesungguhnya kaum muslimin berjihad di jalan Allah karena Allah dengan sebenar-benar jihad. Hatta tasa'at ruqatul biladil islamiyah, sehingga apa? Meluas arena negeri kaum muslimin. Wa intashara hadzal din fil masyariqi wal maghrib, dan agama ini tersebar ya dari timur dan barat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Dikit lagi ya terakhir. Wa kafa billahi syahida, ini adalah di sini tambahan ikhwannya zaidah untuk tahsinul lafaz, untuk mengindahkan lafaz, wal mubalaghah fil kifayah, dan untuk memberikan makna mubalaghah, makna yang sangat tinggi, berlebihan, tinggi banget, fil kifayah, di dalam makna kecukupan, betul-betul sangat cukup. Wa asluha, asalnya adalah kafallahu syahida. Kafallahu syahida, ya. Syahida sebagai apa? Tamyiz. Syahida sebagai apa? Tamyiz. Jadi kafallahu, cukuplah Allah syahida, menjadi saksi. Dia adalah tamyiz muhawwal anil fa'il. Takdirnya adalah kafat syahadatullah. Cukuplah persaksian bagi Allah Azza wa Jalla. Cukuplah persaksian apa? Allah Azza wa Jalla. Dikatakan sekarang kafa billahi syahida, persaksian itu cukup, khalas. Ya. Naam. Hanya dengan persaksian Allah Azza wa Jalla. Persaksian atas apa? Syahidan annahu rasuluh. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tidak perlu persaksian orang-orang lain untuk menjadi rasul, adalah utusan Allah. Wa muttali'un ala jami' af'ali, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha menyaksikan atas seluruh perbuatannya. Wa nasiruhu, ya Allah menolong, ala adahihi, atas musuh-musuhnya Nabi. Ini persaksian yang sangat kuat bahwasanya Rasul adalah Rasul yang sangat hak, Rasul yang benar, yang lain enggak ada. Benar. Wa fi dzalika dalalatun qat'iyyah, di dalam hal tersebut adalah dalalah qat'iyyah, penunjukan yang sangat tegas, jelas, pasti, ala sidqi hadzal rasul, atas jujurnya Rasul ini Muhammad SAW. Idz law kana muftariyan, kalau seandainya Rasul itu berdusta, iftira, mengada-ngada atas Allah Azza wa Jalla, atas agama, la ajalahu Allahu bil uqubah, maka Allah Azza wa Jalla akan menyegerakan untuk Nabi Muhammad bil uqubah, dengan hukuman. Sebagaimana Allah firmankan, walau taqawwal alaina ba'dal aqawil, kalau seandainya ya ada orang yang serampangan, yang ngasal berucap atas kita, kata Allah, ba'dal aqawil, dengan sebagian ucapan, iftira 'ala Allah bila ilm, la akhadna minhu bil yamin, saya akan azab dia, ambil dia bil yamin, dengan tangan kanan. Tsumma laqata'na minhu watin, kemudian saya akan putuskan urat jantung. Dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Al-Haqqah ayat 33 sampai 3. 44 sampai 46. Allah alam bisawab, ya. Ini pertemuan kedua, sampai sini dulu insyaallah. Qadan yaumul itsnain wasil darsana fil aqidatil wasithiyah, walhamdulillahirabbil alamin.